Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang hukum sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Mari kita lihat pendapat para ulama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang terkait hukum sentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, secara langsung ketemu kulit dengan kulit. Apakah itu dapat menimbulkan batalnya wudhu atau tidak? Baik teman-teman sekalian, dalam permasalahan ini ternyata terjadi khilaf para ulama. Ada sebagian yang mengatakan itu batal secara mutlak, baik sengaja maupun tidak, baik bersyahwat maupun tidak. Ada yang mengatakan tidak batal. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan batal atau tidak dengan catatan tertentu. Baik teman-teman sekalian, dalam pembahasan kita kali ini, saya mengutip dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah terkait masalah perbedaan pendapat hukum batalnya wudhu atau tidak karena sebab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah dan sekaligus diikuti pula oleh pendapat dari kalangan Ahmad bin Hambal, yang mereka mengatakan bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak otomatis menjadikan wudhu itu batal. Redaksinya saya bacakan, fayaro al-Hanafiyatu wa Ahmad fi riwayah. Jadi pendapat dari kalangan Hanafiyah dan riwayat tertentu dari kalangan Ahmad, annalam sarrojulil mar'ah, bahwa sentuhan laki-laki kepada perempuan, wal mar'at rojul, dan dari perempuan kepada laki-laki, layang kudul wudhu, tidak otomatis menjadikan wudhu itu batal. Hanya saja teman-teman sekalian, kalau sentuhan yang dimaksud itu memang ditujukan untuk mencari syahwat, maka yang seperti itu baru menimbulkan batalnya wudhu. Tapi kalau tidak, maka wudhu tersebut tetap sah untuk digunakan sebagai sholat. Nah teman-teman sekalian, apa yang menjadi dasar istidlal kalangan Hanafiyah dan kalangan Hanabiyah atau sebagian Hanabilah, bahwa pernah terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium beberapa istrinya. Ini riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mencium istrinya, kemudian setelah mencium beliau berangkat ke masjid. Sampai di masjid ternyata beliau tidak wudhu kembali tapi langsung melaksanakan sholat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi bukti bahwa sentuhan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini suami dengan istrinya, itu tidak otomatis menjadikan wudhu batal selama tidak menimbulkan syahwat, baik sengaja maupun tidak sengaja sentuhan itu terjadi. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan Malikiyah, yang mereka mengatakan apa? Yang taqidul wudhu bilamsil mutawaddi al-balik li syahsin yaltadzu bihi adatan. Jadi wudhu menjadi batal lantaran terjadinya sentuhan laki-laki yang sudah balik kepada siapapun yang berpotensi menimbulkan syahwat, gitu. Maksud saya berpotensi itu entah nanti syahwatnya benar-benar muncul atau tidak, tapi kalau secara umum orang menganggap itu bisa menimbulkan syahwat, maka wudhunya menjadi batal, gitu. Min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, walau kanal malmus ghairu balik, walaupun nanti yang disentuh itu atau objek yang disentuh itu belum balik. Mamanya berarti dalam hal ini kalau ada laki-laki dewasa menyentuh anak kecil perempuan, tapi anak kecil ini memang dia belum balik, tapi walaupun dia belum balik, secara anatominya sudah menarik perhatian laki-laki dan lain sebagainya. Nah, ini berarti si anak perempuan ini adalah orang yang berpotensi bisa menimbulkan syahwat laki-laki, gitu. Makanya baik dia balik maupun tidak, selama dia punya potensi untuk menimbulkan syahwat, maka ketika sentuhan sengaja maupun tidak, maka wudhunya menjadi batal. Lebih ekstrim lagi, kalangan Malikiyah mengatakan sawaun akana lamsu li zaujatihi au ajnabiyatin au mahraman. Baik yang disentuh itu adalah istrinya, baik orang lain, orang asing, bukan siapa-siapanya, ataupun kepada mahramnya, gitu. Amkana lamsu li dhufrin au sya'rin. Bahkan yang disentuh itu pada area-area keras seperti kuku, seperti rambut, gitu. Au min fauqi ha'ilin kal saub. Atau bahkan
sentuhan itu terjadi di atas kain gitu, tidak langsung ketemu kulit dengan kulit, ada penghalangnya. Tapi sekali lagi kata Malikiyah, selama itu ada potensi menimbulkan syahwat atau menimbulkan kesenangan, maka itu membatalkan wudhu gitu. Namanya kita secara tidak sengaja kemudian ketemu dengan perempuan di tengah jalan, secara tidak sengaja kesenggol. Yang menyebabkan senggolan itu ketemunya baju laki-laki itu dengan baju perempuan, artinya tidak ketemu langsung kulit dengan kulit. Tapi kalau ternyata ada potensi menimbulkan syahwat, tetap itu dianggap membatalkan wudhu gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari kalangan Syafi'iyah gitu. Syafi'iyah mengatakan, ila annahu idza taqad basyarata rajulin wa ra'atin ajnabiyatin tushtaha intaqada wudu'ul lamis minhuma. Jadi kalau terjadi ketemunya kulit dengan kulit secara langsung, ini kalangan Syafi'iyah mengatakan seperti itu, kepada perempuan atau lawan jenis yang bukan mahram atau ajnabiyah tadi itu, tushtaha, yang secara umum perempuan itu sudah dianggap berpotensi menimbulkan syahwat gitu. Tapi ini kepada yang bukan mahram, maka orang yang menyentuhnya secara umum dianggap wudunya batal gitu. Sawa'un kana lamisu rajul awil mar'ah, baik yang menyentuh itu laki-laki maupun perempuan. Wa sawa'un kana lamsu bi syahwatin amla, baik menyentuhnya dengan syahwat maupun tidak gitu. Maka teman-teman sekalian, untuk pendapat dari kalangan Syafi'iyah ini, maka ketika ada laki-laki perempuan, lah perempuan yang kita sentuh ini mamanya adalah perempuan dewasa atau perempuan yang sudah punya potensi bisa menimbulkan syahwat, tapi dia bukan mahram kita gitu, maka sentuhan itu baik sengaja maupun tidak, baik sebentar maupun lama, asalkan ketemu kulit dengan kulit, maka itu secara otomatis menjadikan wudhu kita batal. Tapi kalau masih dengan penghalang hail, maka itu tidak menimbulkan batalnya wudhu kita. Ini tentu berbeda dengan kalangan Malikiyah tadi yang kita sebutkan. Kalau Malikiyah pokoknya sentuhan laki-laki perempuan dengan hail maupun tanpa hail, tanpa ada penghalang maupun tanpa penghalang, asalkan yang disentuh itu adalah perempuan yang punya potensi menimbulkan syahwat, maka batal wudhunya gitu. Adapun kalau Syafi'iyah enggak, yang dilihat adalah dia wanita asing, ajnabiyah, kemudian sentuhannya langsung ketemu kulit dengan kulit gitu. Nah, jadi itu tiga perbedaan pendapat dari kalangan ulama terkait batalnya wudhu karena sebab sentuhan laki-laki perempuan. Saya ulangi lagi, kalau untuk kalangan Hanafiyah tidak membatalkan wudhu selama dia tidak menimbulkan syahwat baik sengaja maupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah kalangan Syafi'iyah yang mereka berpendapat bahwa sentuhan kulit laki-laki perempuan secara langsung tanpa adanya penghalang, walaupun dengan syahwat maupun tanpa syahwat, maka dianggap membatalkan wudhu kita. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian penjelasan singkat terkait hukum sentuhan kulit dalam perspektif pembatal atau tidak pembatal wudhu. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.